Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 ya, yang beranggotakan Anissa Ramadhani, Anissa Zalfa Putriantoro, Marsa Salsabila, dan gitaris Kina Utami. Mohon izin kepada dosen mata kuliah parasitologi pada praktikum kali ini atau pada proyek kali ini kami mengangkat judul inventarisasi dan prevalensi parasit organ kerang darah atau Anadara granosa di pasar besar tradisional Klojen Kota Malang. Perairan laut merupakan salah satu bagian di bumi yang diselubungi oleh air dengan salinitas yang tinggi atau kadar garam yang tinggi. Nah, biasanya pada perairan ini itu berbagai macam makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, yang tidak jarang dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber penghasilan. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta manfaat yang begitu besar juga bagi kehidupan manusia. Salah satunya di sini adalah kerang darah atau yang memiliki nama latin Anadara granosa yang terkenal dengan nilai ekonomisnya yang tinggi serta kandungan nutrisinya yang juga tinggi karena memiliki protein serta kandungan mineral. Nah, kerang darah ini karena sering diperjualbelikan atau sering dimanfaatkan oleh manusia, tentunya sudah menjadi hal yang lumrah jika kerang ini dibudidayakan. Namun, proses budidaya ini dan juga hasil dari budidaya tersebut tidak secara komprehensif memenuhi permintaan pasar, sehingga terdapat distribusi yang berlangsung berasal dari alam kepada penjual sehingga langsung dijual tanpa proses sterilisasi maupun disinfeksi. Hal inilah yang mengakibatkan adanya kontaminasi atau bahkan hingga kerang darah tersebut terserang parasit. Nah, parasit sendiri adalah makhluk hidup yang menginfeksi inang atau makhluk hidup lainnya sehingga menyebabkan gangguan pada fisiologi maupun morfologi. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian kami pada kesempatan kali ini, yang kemudian kami spesifikkan tujuan kami menjadi dua, yaitu yang pertama mengetahui jenis parasit yang menginfeksi kerang darah atau Anadara granosa, dan yang kedua adalah mengetahui prevalensi parasit yang menginfeksi kerang darah atau Anadara granosa. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, waktu dan tempat. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan April, di mana sampel kerang darah diperoleh dari pedagang di pasar tradisional besar Klojen, Kota Malang. Kemudian pengamatan parasit pada kerang darah dilaksanakan di Laboratorium Universitas Fauna dan Ekologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah pisau bedah, kemudian objek les, nampan, pinset, silet, mikroskop, dan mortal dan pester. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah kerang darah dan juga distilled water atau aquades. Langkah yang pertama adalah pengambilan sampel, di mana sampel kerang darah ini didapatkan dari pasar besar tradisional Klojen Malang. Kemudian sampel kerang diletakkan di atas nampan dan cangkang kerang darahnya dibuka. Kemudian organ kerang darah yaitu mantel, gonad, dan insang diambil untuk diamati. Langkah selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis, di mana organ yang telah diambil dihaluskan dengan mortar dan pastel, kemudian diletakkan di atas objek les. Kemudian objek les yang berisi organ ditetesi dengan distilled water atau aquades sebanyak 1-2 tetes, dan preparat organ kemudian diamati di bawah mikroskop, dan parasit yang ditemukan diidentifikasi berdasarkan literatur yang ada. Selanjutnya langkah terakhir adalah analisis data, di mana data dianalisis dengan software MS Excel. Kemudian perhitungan prevalensi dilakukan secara deskriptif berdasarkan Fernando 1972 untuk mendapatkan presentase total sampel yang terinfeksi dengan rumus prevalensi persen sama dengan jumlah sampel yang terinfeksi per jumlah sampel yang diobservasi secara keseluruhan dikali dengan 100. Baik, berikut adalah hasil dari pengamatan parasit dari Anadara granosa atau kerang darah, yakni ada Trichodina sp dengan klasifikasi filum Ciliopora, kelas Oligohymenopora, ordo Mobilida, famili Trichodidae, genus Trichodina. Berdasarkan hasil pengamatan Trichodina sp, berbentuk bulat, memiliki dua bagian tubuh, bagian dalam yang cerah dan luar yang berwarna gelap. Menurut literatur, parasit Trichodina sp ini memiliki bentuk cakram dan bulat serupa seperti mangkok, serta memiliki gigi di bagian tengahnya. Memiliki dua bagian tubuh, yaitu posterior dan anterior dengan bentuk cembung dan cekung. Bagian tengah dari cakram adhesifnya sebagian terlihat transparan dengan beberapa granula gelap yang tersebar.
Parasit ini menempel pada bagian epidermis hewan laut yang telah terjangkit parasit lain. Pada bagian yang terinfeksi akan menjadi pucat serta pendarahan. Beberapa infeksi pada bivalvia dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan kematian. Parasit ini membutuhkan inang untuk melakukan siklus hidup. Selanjutnya ada Perkinsus sp dengan filum Mizozoa, kelas Perkinsea, ordo Perkinsida, famili Perkinsidae, genus Perkinsus. Berdasarkan hasil pengamatan, parasit Perkinsus memiliki bentuk oval seperti membran yang memiliki banyak sel di dalamnya. Menurut literatur, parasit Perkinsus sp ini memiliki dinding sel yang tipis, berbentuk elipsoidal dengan flagella berbentuk bulat kecil, dan memiliki tropozoids yang dilapisi oleh dinding. Perkinsus sp ini memiliki kisaran inang yang luas, diantaranya yaitu moluska. Biasanya ditemui pada jaringan ikat pada labial pulp, insang, dan mantel. Perkinsus merupakan parasit patogen pada moluska dan dapat menyebabkan cangkang kerang sedikit longgar, tidak tertutup sempurna, dan menghasilkan lendir berlebihan. Selanjutnya ada Urosporidium sp dengan klasifikasi filum Haplosporidia, kelas Haplosporidia, ordo Haplosporidiales, famili Haplosporidae, genus Urospiridium. Berdasarkan hasil pengamatan, Urosporidium berbentuk bulat dengan tubuh berwarna transparan sehingga dapat teramati segmen dari setiap organ yang berbentuk butiran-butiran bulat dalam tubuhnya. Menurut literatur, Urosporidium ini merupakan hiperparasit yang menginfeksi pada beberapa jenis hewan, termasuk moluska. Ciri khas dari genus ini adalah bentuknya yang oval, internal flat, dan pada bagian pinggir, yaitu melingkar tidak menutup sempurna. Selanjutnya ada Spiroxis sp dengan klasifikasi filum Nematoda, kelas Chromadorea, ordo Rhabditida, famili Gnatostomatidae, genus Spiroxis. Berdasarkan hasil pengamatan, Spiroxis sp berbentuk pipih dengan tubuh memanjang, memiliki tubuh yang transparan, ujungnya terlihat runcing. Menurut literatur, Spiroxis sp ini merupakan endoparasit yang memiliki tubuh tidak bersegmen dan memiliki ujung yang runcing, serta larvanya bersifat motil atau mampu bergerak aktif. Lapisan kutikula yang menjorok ke arah anterior lobus median pada area bibir atau mulut membentuk gigi tumpul, serta pada ujung tubuh runcing terdapat pasang plasmid dorsolateral yang berbeda. Spiroxis ini menyebabkan gangguan patologi pada sistem pencernaan inang, yaitu lambung, yang tidak dapat disembuhkan dan mengurangi nafsu makan inang sehingga menghambat pertumbuhan inang. Kemudian terdapat siklus hidup dari Urosporidium sp dan juga Perkinsus sp. Untuk Urosporidium sp, Urosporidium ini menginfeksi hewan laut pada bagian insang, mantel, dan gonad dengan menyebarkan zoospora milik Sporangium parasit ini dan berkembang menjadi trofozoid di bagian yang diinfeksi. Infeksi ini dapat menimbulkan penurunan kesuburan dan pertumbuhan serta dapat berakibat fatal seperti kematian bagi organisme yang terinfeksi tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah siklus hidup dari Perkinsus, diawali dengan zoospora yang kemudian masuk kepada infectious stage atau fase infeksi, di mana ketika zoospora ini berhasil untuk menginfeksi si inang, mulailah terjadi vegetative multiplication stage atau fase multiplikasi vegetatif dari si sel ini, dan kemudian terjadi perkembangbiakan di dalam tubuh sel inangnya tersebut. Kemudian terjadi hypnospore growth stage dan dilanjutkan dengan proliferative stage. Apa yang membedakan dari dua siklus ini adalah pada Urosporidium sp terdapat zoospora yang sudah disebarkan dan juga menginfeksi sel inang ini akan menjadi trofozoid, sementara tidak dilanjutkan dengan fase hypnospore ataupun proliferatif. Sementara itu pada siklus Perkinsus terdapat hypnospore dan juga fase proliferatif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan siklus hidup Trichodina sp dan Spiroxis sp. Yang pertama, siklus hidup Trichodina sp ini bersifat monoksinik, yang artinya seluruh siklus hidup terjadi pada satu spesies inang.
Kemudian untuk reproduksinya ini bisa terjadi melalui dua jenis. Yang pertama, pembelahan binar sebagai reproduksi yang utama. Kemudian pada beberapa kondisi bisa juga terjadi melalui konjugasi. Untuk reproduksi aseksual yang diamati pada inang Ictalurus punctatus, diketahui bahwa individu-individu termuda yang terbentuk ini memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dari individu-individu yang lebih tua. Kemudian pada awal perkembangannya, Trichodina ini hanya memiliki 50% denticles atau struktur yang serupa gigi dari jumlah normal pada cakram adesifnya. Kemudian seiring perkembangan lebih lanjut, terjadi resorpsi secara bertahap pada cincin lama dengan 50% denticles atau gigi ini yang digantikan dengan pembentukan cincin baru dengan jumlah denticles yang normal. Selanjutnya, siklus hidup Spiroxis sp. Siklus hidup Spiroxis ini terbagi menjadi dua berdasarkan tipe inang, yaitu inang terestrial dan inang akuatik. Pembeda utamanya adalah ada tidaknya inang perantara. Pada inang terestrial, awalnya telur berkembang sepenuhnya tetapi belum menetas. Lalu melalui inang perantara, telur ini akan mencapai inang utama, menetas, lalu berkembang menjadi individu baru. Adapun inang perantara di sini bisa berupa cyclops, ikan, salamander, katak, dan juga capung. Adapun inang utama terestrialnya adalah kura-kura. Lalu pada inang akuatik ini, telur yang sudah berembrio penuh langsung masuk ke inang utama tanpa ada inang perantara. Lalu di inang utama ini, telur akan menetas, berkembang menjadi larva, lalu masuk ke air sebagai larva yang hidup bebas. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai prevalensi. Berdasarkan hasil pengamatan pada total 17 sampel kerang darah, dapat diketahui bahwa terdapat 9 sampel yang terinfeksi parasit. Dengan demikian, nilai prevalensi yang didapatkan adalah 52,94%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 4 spesies parasit yang menginfeksi sampel kerang darah, yaitu Perkinsus sp, Spiroxis sp, Trichodina sp, dan Urosporidium sp. Dari keempat spesies parasit tersebut, Spiroxis sp diketahui paling banyak menginfeksi kerang darah dengan nilai prevalensi sebesar 29,41%. Selain itu, tabel 2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, parasit paling banyak menginfeksi organ pencernaan kerang darah. Berdasarkan hasil pengamatan, Spiroxis ditemukan pada organ mantel dan juga organ pencernaan. Berdasarkan literatur, Spiroxis merupakan endoparasit yang menginfeksi hampir semua spesies di biota akuatik dan juga pada penelitian oleh Putra dan kawan-kawan tahun 2021, Spiroxis sp ditemukan pada organ gonad kerang darah. Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan, Perkinsus sp ditemukan pada organ mantel dan insang kerang darah dengan nilai prevalensi 11,76%. Beberapa literatur menyebutkan bahwa Perkinsus sp merupakan endoparasit yang menginfeksi kerang pada organ gonad, mantel, epitelium perut, dan organ pencernaan. Kemudian intensitas infeksi oleh Perkinsus juga memang tergolong rendah. Spesies berikutnya adalah Trichodina yang pada pengamatan ditemukan pada organ mantel kerang darah dengan nilai prevalensi sebesar 17,64%. Berdasarkan literatur, Trichodina sp merupakan ektoparasit yang menginfeksi dengan menempel di lapisan epitel kerang dan tingkat prevalensi dan patogenisitasnya tergolong sedang atau moderat. Kemudian yang terakhir adalah Urosporidium sp yang ditemukan pada organ pencernaan kerang darah dan memiliki nilai prevalensi sebesar 11,76%. Di mana menurut Montaudoin dan kawan-kawan tahun 2021, Urosporidium sp merupakan endoparasit pada kerang yang menginfeksi organ pencernaan dan prevalensinya memang tergolong rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 4 jenis parasit pada kerang darah Anadara granosa, yaitu Perkinsus sp, Spiroxis sp, Trichodina sp, dan Urosporidium sp. Dari 17 sampel yang diamati, ditemukan 9 sampel kerang darah yang terinfeksi parasit dari pasar besar tradisional Malang. Dari keempat parasit yang
yang menginfeksi sampel, diketahui bahwa nilai prevalensi terbesar dimiliki oleh spesies Spiroxis sp dengan nilai 29,41%. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT kami. Dan berikut adalah pembagian tugas dari pengerjaan PPT kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.